Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Edisi kali ini, Jenggun akan berbagi kisah Marching Beyond Borders bersama dua legendaris marching band Indonesia. Dan inilah kisahnya. Hai teman Jenggun, edisi kali ini saya kedatangan tamu spesial. Spesial banget, karena saya kedatangan dua legendaris marching band Indonesia, yaitu ada Mbak Diana Sari dan Mas Anto Benfield. Halo. Terima kasih, selamat datang di Jenggun. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku ada trivia dulu nih. Ya, ini jawabnya spontan, nggak bisa diedit-edit. Ya, jadi untuk Mbak Diana Sari dulu. Kalau color guard itu punya zodiak, menurut Mbak Diana, yang lebih cocok zodiak apa? Scorpio yang penuh energi atau Virgo yang detail and perfeksionis? Virgo yang detail dan perfeksionis. Oh my goodness. My star. Oke. Lebih menegangkan tampil di luar negeri atau sadar kostum ketinggalan pas lomba? Kostum ketinggalan lah pas lomba. Itu fatal banget, guys. Hancur, ya. Oke. Kalau color guard jadi film, Mbak Diana akan pilih genre action, drama, atau musical? Musical. Oke, sip. Sekarang ke Mas Anto Benfield. Oke, Mas Anto jujur ya, dulu pas jadi pelatih, lebih sering teriak lurusin barisan atau mana semangatnya? Mana semangat? Bohong. Aduh. Parah sebenarnya. Oke, yang kedua, pilih mana? Marching band di bawah terik matahari atau rapat BUMN yang molor 3 jam? Mending di bawah matahari. Males Hitam tapi bebas, ya. Oke, yang terakhir. Kalau kamu harus bikin tim marching band dari karakter film, siapa yang akan Mas Anto rekrut jadi field commander? Iya. Siapa ya? Your bestie. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa? Artis film kan? Kalau ada, ya siapapun yang, ya artis siapa yang akan dipilih? Nah. Oh, artis. Ini kan ditulis, ya dia. Kalau jadi tim marching band harus dibikin karakter film, siapa yang akan direkrut jadi field commander? Oh, udah namanya gue. Dia mau jawab Jeffrey Nicole padahal. Udah namanya. Itu field commander tuh yang jalan duluan ya, kan? pimpin-pimpin. Kalau dulu namanya mayoret itu. Mayoret. Beda. Oh, beda. Ya, beda tapi dia. Kalau dia mayoret di yang atas pakai panggung. tongkat, Oh, kalau di field atas commander dia cuma panggung. mimpin aja. Oh, Kan oke. ada Jadi Ciho Luna itu, Maya. Luna Maya. Ciho Oh, banget yang harus badannya. gitu ya. Oke, sekarang kita ngobrol Mbak Diana, apa yang membuat Mbak Diana jatuh cinta pada color guard? Yang pasti pertama kali ngelihat color guard itu lewat video. Karena waktu aku dulu marching band, aku masih SMP kelas 1 ya, gitu. Jadi dan di saat itu belum ada color guard di Indonesia. Dan kita hanya bisa lewat video kita lihatnya. Nah, begitu lihat aku langsung, keren banget ya. Mereka bisa melakukan gerakan body movement sambil melakukan gerakan spin equipment. Equipment tuh seperti bendera, rifle, in the same time, dalam waktu yang bersamaan. Dan itu indah banget gitu kan. Aku langsung, indah banget gitu. Dan akhirnya dari situlah aku curious gitu kan ya. Kita nggak benar-benar asli itu, nggak ada YouTube, nggak ada apa, dan kita benar-benar belajar otodidak. Hanya lihat video diulang gitu ya. Semakin kita penasaran, semakin semakin pengen lebih tahu lagi, pengen lebih tahu lagi itu. Dan karena keindahannya itulah yang bikin aku jatuh cinta gitu. Oh gitu. Terus kalau Mas Anto, apa yang membuat Mas Anto pertama kali jatuh cinta sama marching band? Ya, sebenarnya nggak sengaja. Saya itu lokasi tempat tinggal saya dekat sekarang GBK, dulu Stadion Utama Senayan. Nah, jadi ada aktivitas berenang, lari, atletik olahraga tuh di GBK. Stadion Utama Senayan dulu. Nah,
Zaman saya kecil, saya SMP itu tahun 80-an. Nah, itu kan Ya. dulu ada Satu PON, generasi nih ada kayaknya. pembukaan PON, pembukaan Ya. SEA Games. Nah, itu tuh di parkir timur, dulu parkir timur itu suka ada marching band polisi ya. Polisi ABRI lah. Mm-mm. Nah, itu tuh udah keren banget kan. Jadi tuh wah keren ya gitu loh. Nah, lebih mengarah masuk sedikit. Dulu tuh ada namanya kalau dulu PON itu suka mereka ada latihan gabungan beberapa marching band universitas, sekolah. Ya zaman dulu aku kecil pokoknya ngeliatnya cuman wah keren ya. Nah, ketika pembukaan PON sekolah kami itu kan selalu ngikut. Akhirnya wah keren nih gitu loh. Nah, nggak sengaja ya tiba-tiba di SMP saya ada marching band. Akhirnya saya ikut. SMP-nya di mana dulu? SMP 11 dulu Oh. di Kebayoran Baru. Kalau dulu kan kita taunya kan mungkin zamannya kita taunya adalah Korps Putri Tarakanita atau Iya. Santa Ursula kan. Karena pada masa itu kan memang itu yang berjaya Ya, kan. itu termasuk Tarakanita itu latihannya di Stadion Utama Senayan itu. Oh. Nah, makanya saya lihat karena kan dulu roknya terkenal ya kok hitam merah. Ya udah saya tahu itu di situ. Oh, bagus ya. Cuman kan kita mikir itu perempuan semua kan nih. Sekolah umum mana nih? Nah, ketika SMP saya ada, ya udah saya bergabung. Aku tuh masih ingat tuh pas pembukaan PON tahun berapa tuh yang mayoretnya tuh Ira Wibowo tuh. Ya. Dia kan Korps Putri Tarakanita kan. Ya. Gitu. Nah, Seru. seperti itu. Jadi ketika tertarik bergabung ya sebagai pemain lah. Dulu saya SMP kok masuk kelas 1 langsung. oh gitu. Ya, dari kelas 1 SMP langsung. Nggak berhenti sampai saya terakhir tahun main. Jadi pemain ya, jadi pemain itu tahun di Bulu Serta tahun berapa ya? 96. Crescendo itu 96. Itu terakhir saya main. Jadi 82 sampai 96. Jadi itu marching band di SMP. Dari SMP terus pindah-pindah Mas. Saya dari SMP, ketika SMP kan kalau udah lulus kan nggak bisa jadi di situ lagi kan. Akhirnya saya cari band yang umum gitu. Sama kayak sekolah berarti kadang-kadang cuma kelas 3 udah gitu pindah kan gitu loh. Nah, Mas Anto yang umum apa? Bulldozer. Saya ikut Bulldozer. Oh. Terus sama yang terakhir saya The Crescendo Corps saya buat gitu. Udah almarhum. Mas, ya udah nggak ada semua. Itu yang Mas Anto bikin, Crescendo itu. Ya, akhirnya aku bikin. Foundernya. Iya, founder. Wah, keren dong. Ya. Terus kenapa tiba-tiba? Ya, kan saya kerja lama-lama ya mungkin yang penerusnya kita tahu sendiri kan, nggak semuanya mungkin beda yang pendiri sama yang nerusin kan. Yang bangun tuh mungkin kalau jiwa aware masih ada, tapi kalau yang bangun ini kan mungkin suasana juga Pak, karena memang kegiatan ini memang Aku dipanggil Pak. suasana emang aktivitas ini kan emang cukup mahal. Oke. Cukup mahal. Jadi untuk buat marching band itu jujur nih Mbak Dina juga tahu sendiri, Mbak Dina juga banyak kita harus menyumbangkan jiwa raga dan harta benda ya Mbak Dina ya. Iya, pokoknya kita harus gila deh. Mahal kalau di sini. equipment atau mahal di Ya, Iya, peralatannya udah mahal. Peralatannya udah mahal. Terus kostum udah mahal. Terus tempat latihannya kan Tempat di latihan- Jakarta nggak ada yang gratis. Ya, kita nyewa. Nah itulah Mau kelemahannya. lomba aja kita harus sewa lapangan. Di luar negeri tuh gratis nggak sewa tempat latihan? Kalau di Kalau public space itu kita boleh latihan. Kalau kita kan public space, We have to pay. Ya, itu Kalau lebih dari makanya. 10 orang harus bayar di Senayan. Dulu enggak, dulu bebas. Sekarang semua serba bayar. Ya, kan Curhat nggak- ya, Bang. Ya, di Indonesia kan nggak Curhat. semua sekolah punya lapangan, Ya. punya stadion tertutup. Kalau di luar kan pastinya mereka punya sendiri. aku tuh dulu pengen loh ikut itu. Tapi ketika aku masih SMP ku tuh tidak ada ekstrakurikuler itu. Sehingga memang ada drum band dari gedung sebelah dari universitas di tempat aku sekolah itu. Jadi kita sering denger tuh. Aku tuh dulu pengen cita-cita pegang apa? Belira. Oh iya. Kayak Ya ting, memang ting, 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 ting. memang alat itu dulu Kayak- cuma itu ya. Cantik gitu pegang ting 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 Iya. gitu. Kalau aku kan tahun 82, Mbak Dina tahun berapa ya masuk ya? Tahun 80-an juga Mbak Dina ya. Aku 84. 84. Dan kalau salah Mbak Dina tuh bandnya langsung yang pertama kali aku lihat di TV langsung ke Eropa kalau nggak salah Iya, ya. heeh. Jadi kami yang Itu nama grupnya apa? Gita Wibawa Bakti. Oh, yang keren itu ya. Pada masanya dia memang satu unit marching band yang independen. Yang sering banget diundang di Parade Iya. Senja ya. Oh iya. Ya. heeh. jadi dulu tuh kita ada Tua dua. bang. Tahun 85 deh Mbak kalau nggak salah kita ke Eropa. Tua bang. Ember. Parade Senja. Iya. Ember. Harus senja. Jadi dulu dia namanya Drum Corps Indonesia. Nah kalau saya yang marching band Indonesia. Jadi kita ngirim dua tuh 85 ke Eropa. Gitu. Mbak Dina ada punya pengalaman berkesan nggak waktu membawa tim ke Jepang dan ke Cina? Ya, waktu aku ke Jepang itu bawa Color Guard Indonesia. Nah, itu tahun 16.
2016. Nah, yang paling lucunya pada saat pengumuman, kita kan dibarisin tuh ya, dibarisin. Dah, terus waktu pengumuman kita nggak tahu apapun karena itu semua dalam bahasa Jepang. Yang which is kita semua nggak ada yang ngerti gitu. Jadi waktu nama kita disebut Color Guard Indonesia gitu, kan pada bingung gitu. Terus ada satu anak dari Jepang yang di sebelah kita, hey, you have to maju gitu kan, maju. Jadi kita posisi muka semua pada gini, apa ya ini kenapa? Apa menang kostum? Apa menang apa nggak tahu gitu kan? Udah begitu. Cuma disuruh maju aja. Maju gitu kan. Terus pas kita udah selesai terima piala, kita balik. Nah, anak Jepang ini bisa bahasa Inggris. Dia bilang, hey, you are the winner. Hah? Jadi kita delay gitu, happy-nya. Lucu banget. Orang udah pengumuman, kita baru, hah, juara. Langsung kita... Ya, karena tadi bahasa. Iya, gitu. Dan kita tuh, masalah pesimis di sana. Karena saingannya luar biasa ya. Dan kita kayaknya nggak mungkin menang ya gitu. Dan kita bawa Bali di situ. Itu dunia? Tingkat dunia? Jadi banyak peserta dari luar negeri yang ikut juga gitu. Nah, kalau kita kan patokan Color Guard itu kan dari Amerika ya. Nomor 2-nya itu yang bagus tuh Jepang. Nah, kita udah bayangin gitu, yang penting kita bawa nama Indonesia ya, nggak malu-maluin gitu. Maksudnya kita ya udahlah, nothing tulus lah, kesini happy-happy aja. Malah dapat juara 1. Oh, kalau Color Guard itu termasuk si marching band-nya juga? Beda. Ya, beda. Tapi kalau Color Guard tuh yang... Jadi Color Guard yang main bendera. Tapi lomba ini jadi cuma khusus si Color Guard-nya. Dia banyak divisi. Banyak ini, ada kelas yang marching band, ada kelas khusus Color Guard gitu. Jadi berbagai ada percussion gitu. Jadi kita ikut hanya Color Guard. Gitu aja. Itu sih pengalaman yang lucu. Kalau waktu ikut divisi Color Guard, musiknya rekaman dan itu harus yang persetujuan udah ada izin gitu. Dan kebetulan kita bawain lagunya Mas Guru, Siopang Larung, dan kita udah kebetulan kita ada koneksi sama Mas Guru, jadi ada surat dari Mas Guru mengatakan bahwa dia udah izinin kita untuk pakai itu, jadi udah aman dan gitu. Menang pula. Iya, betul. Nah, Mas Anto kan pernah bawa juga tim ke luar ya, ke mana aja? Tahun 94 itu ke LA langsung, ke Pasadena. Mungkin kalau Jenggun tahu kalau setiap tahun baru itu kan ada Tournament of the Rose. Iya. Nah itu, saya bawa itu. Terus kalau bawa Trisakti kalau itu, dalam Trisakti. Terus 94 juga Australia itu UI. UI, terus 96 juga ke Belanda UI. Sama terakhir dalam Trisakti juga ke Australia 98. Banyak kendala nggak atau tantangan sebagai seorang pelatih yang harus bawa timnya jauh dari Indonesia ke tantangannya itu sebenarnya berlatihnya sih di kita. Karena pressure-nya kan beda Mas di sana sama di sini. Tapi ketika sudah di sana tuh kita takutnya gini, apakah band kita ini dulu kan nggak kayak sekarang Mas? Kita bisa lihat YouTube perkembangan di luar sana seperti apa. Kita tuh beneran kayak katak dalam tempurung ya, nggak gitu tahu nih di depan kayak apa nih, di lawan-lawan kita kayak apa, di depan seperti apa. Jadi kita cuman gimana caranya kita tampil bagus, bikin yang bagus aja. Nah, itu tantangan kita. Nah, tapi ketika kita di sana pas melihat kita tuh, wow, kita bisa sama mereka kayak Mbak Dina tadi, ya kita nggak kalah loh, gitu loh. Itu aja sih yang bikin kita seneng. Dapat penghargaan nggak? Pasti semua dapat penghargaan. Alhamdulillah kita semua dapat penghargaan. Juara 1? Kita tuh di sana modelnya bukan juara 1, tapi misalnya the gold, silver, medal, silver, gitu kayak semacam festival gitu. Dapatnya apa? Gold. Kita rata-rata gold, ya. Kalau Pasadena itu, kalau Pasadena itu kan yang dulu aku taunya Sampurna waktu itu. Sampurna duluan, 90 apa 92 tuh. Kami 94 ke sana. Tapi Sampurna tuh juga bukan itu katanya karyawan kan? Karyawan semua justru Sampurna. Dan sekarang banyak mantan yang pemain Sampurna itu jadi pelatih di Jawa Timur di mana-mana. Susah nggak sih ngelatih drum marching band tuh? Dibilang susah banget. Karena kan kita bayangin ada 100 sampai 150 kepala yang kita bina dengan berbagai macam beda. Kan marching itu ada drum itu ada beda ya Pak, ada yang main alat tiup namanya brass ya, bermacam itu aja udah bermacam-macam, ada trompet dan segala macam. Terus ada percussion, ada yang perkusi sendiri dan color guard. Nah itu nyatuin ketiga ini aja buat saya udah sulit ya. Nah, itu untuk aransemen. Belum kalau dia koreografi ya.
narinya seperti apa. Terus kedua diterjemahkan di lapangan. Di lapangan itu kan Bapak Ibu tahu kan teman display itu bentuknya satu orang tuh posisinya di mana, di mana, di mana. Itu juga butuh waktu, butuh kesabaran. Harus sabar sih orang marching band rata-rata sabar. Karena apa? Sabar nggak? Dulu sabar. Enggak, bohong guys. Nah itu Tiba-tiba langsung tanya, sabar? sabar di bawah jam 10 kalau belum ada matahari. Kalau udah ada matahari udah nggak ada sabar lagi. Langsung Karena track yang mana iya, semangatnya tadi itu. Benar. Itu Harus sih. ngerti not nggak? Harus. Kalau anak band harus. Kalau Kalau- anak penari mungkin get ya, ngerti Enggak, tempo lah. jadi kalau minimal. dulu tuh not angka. ya, Kalau sekarang udah not balok semua ada semuanya, harus bisa. partitur. Ih, mati lah kalau gue ikutan ya. Iya. Baca Tapi not lama-lama balok nggak pasti bisa. bisa. Bisa, ya. Kalau not angka masih oke lah. Bahkan kita bukannya not angka lagi Mbak ya, tadi lisan not bacot, Not bacot. bukan not balok. Gimana coba caranya? Jadi, Coba Bang, gimana? kita Coba contoh. contohkan. Contoh, misal Mas main trompet nih gitu. Oke. Lakukan sol mi do. Mau mi do Langsung. apa nih? Sol mi do langsung Oh, apa? gitu. Sol mi do lah, si do lah apa? Taunya solmidonya di pencatan Nah, ini udah yang mana? tahu. Udah tahu. Mereka harus bisa, Oh. makanya mereka harus bisa dulu alatnya dikuasain dulu. Baru kita diinstruksi dari pelatih untuk ngikutin sol mi do. Oh, jadi belajar Dan- do re mi fa solnya di sini Nah, dulu. iya, dan Oh, gerakan. cari harus lentik ya. Gini. Makanya itu kita harus hafal langsung itu juga. Harus hafal hari itu juga, harus cepat. Itu untuk lagu ya. Nah, belum lagi ntar yang untuk display, istilahnya apa, konfigurasi lah kalau kata Oh. orangnya. Kanan ke kiri, belok kanan, belok kiri. Untuk si pemain posisi di depan. ini. Ya, di lapangan. Jadi semua, apa ya, Ya, harus kudu orang pinter. harus sinkron ya, otak, mata, Iya. kuping, kaki, tangan Yes. gitu kan. Semuanya. Heeh. Yang nggak- Koordinasi. yang offbeat kelar hidup lo. Yes, dan itu bahaya sebenarnya. Karena apa, kalau kita agak on, itu ketabrak, jatuh, urusannya kan Ya. bayangin Bapak bawa alat, jatuh, nabrak dia. Ya. Kecelakaan pasti ada. Apalagi tempatnya Mbak Dina ini kalau lihat kan alatnya dilempar-lempar, benjol, Ya. kacamata pecah, ketiban alat, udah biasa tempatnya. Ada tantangan nggak Mbak mengenalkan color guard di Indonesia? Kalau gini kan, kita kan komunitas ya, komunitas marching band. Yang pasti yang tahu ya orang-orang komunitas marching band aja. Nah, ini aku harus terima kasih nih buat koreografer-koreografer di Indonesia yang udah ngajak kita untuk join dengan mereka dan ada di karya-karya mereka. Yang aku terima kasih banget, nomor satu itu ada Mas Guru, Mas Alex, terus Ari Tulang. Alex Hasim ya? Ya, Ari Tulang, terus koreografer muda sekarang tuh ada Gege, Roro, Wulan, banyak deh, Eja, itu semuanya yang benar-benar membuat color guard itu menjadi lebih dikenal secara umum dan bisa ada color guard show sekarang untuk stage performance ya, offline maupun online, on air, TV gitu ya. Jadi ya berkat mereka semua nih, jadi color guard udah bukan hal yang nggak mereka tahu, yang justru mereka cari gitu. Itu aku luar biasa terima kasih buat mereka semua. Proses audisi anggota? Gini. Mereka harus apa? Sebenarnya kalau di marching band ditanya nih kesukaan kamu apa gitu. Saya suka menari Kak gitu. Oh, kamu mau nggak jadi color guard? Oh, mau gitu. Tapi kita nggak boleh paksain ya orang buat untuk apa kesukaannya. Kayak aku dulu belum ada color guard. Siapa yang bisa main piano? Tunjuk tangan gitu. Ya udah, kamu main marching bells ya, atau juga belira itu. Gitu. Jadi dulu gitu disesuaikan dengan ke skill kita awal sama mau apa enggak gitu. Itu aja sih kalau untuk color guard yang pasti. Sebenarnya kalau nggak bisa nari, tapi dia punya punya keinginan untuk bisa, itu pasti bisa. Gitu. Oh gitu. Jadi yang penting Nggak ada kemauan lah ya. spesifik. Ya, demikian juga untuk fisik, mau gendut, mau kurus, mau apa, nggak masalah. Gitu. Yang penting kan skillnya sama kemampuan dia, gitu. Nggak tahu deh kalau untuk marching band, Nah, untuk justru anak musik. hebatnya Mbak Dina ini Jenggun tuh jadi gini. Benar, kita dulu tuh marching band nggak ada color guard-nya karena memang kita nih ketinggalan 20 tahun sama luar negeri. Jadi Ya,
Kalau drum band kita dulu ya marching band itu cuma ya ada musik sama perkusi Ya, sama awal-awal kan Atau cuma itu. military Kalau- band ya, kan. ya. dulu. Kalau pegang bendera cuma dipegang aja, nggak ada digerak-gerakin. koreografinya. Nah, Ya itu aku ingat banget tuh zaman itu tuh ya udah bendera jalan lurus ya, aja nggak ada. Nah, mulai tahun, maaf ya kalau kita lomba itu tahun 90 tuh baru tuh mulai berkibaran-kibaran tuh, artinya color guard yang look like-nya udah seperti di luar negeri. Walaupun keterbatasan koreografi maupun peralatannya, Mas. Dan apa ya, Mbak? Kalau orang tuh koreografi itu kan harusnya kalau dari udah tekniknya udah kayak apa tahu. Nah, kita udah terbatas tapi udah lumayan. Ya. Setiap marching band kalau lomba harus ada benderanya, harus ada color guard-nya. Ya, walaupun gini, ada istilahnya gerakan colok jambu. Jadi cuma gini. Maju. Oh, awal-awal tuh ya. Awal banget Tapi gitu. setiap lomba tuh udah mulai ada peraturannya, harus ada 3 Iya. ornamen tadi, harus ada brass band, harus ada percussion, harus ada color guard. Makanya mulai tuh color guard tuh ada tuh di situ. Orang baru mulai tahu. Nah, hebatnya Mbak Dina ini memperkenalkan color guard tuh dia konsisten. Jadi kita ngomongnya kalau ibu color guard ya pasti beliau, karena beliau yang ngalamin sendiri jadi peserta, jadi pemain, jadi pelatih, bahkan sekarang sampai mengibarkan anyone tuh tahu ini loh color guard. Dan Mas tadi tanya komunitasnya apa? Nah, beliau yang bangun. Dan lebih hebat lagi sekarang nggak harus perempuan, laki pun bisa jadi color guard. Dan itu sudah sekarang color guard Indonesia udah kualitasnya udah sama dengan yang di luar. Kalau hasil lomba-lomba Ya, udah bagus lah. sebenarnya gini loh ya. Jadi kita kan kalau mau compare kalau kita lihat dari itu secara skill banyak yang udah sama ya. Cuma kualitasnya apa basicnya Indonesia tuh masih kurang karena waktu latihan yang nggak selama mereka gitu. Gini, ini termasuk kendala. Jadi kadang-kadang kalau kita jadi pelatih 2 bulan ya ikut lomba karena mereka nggak bisa gaji kita untuk lebih lama. Jadi mereka hanya punya gaji buat pelatih 2 bulan. Lalu jadiin deh itu. Lah gimana? Kan nggak akhirnya jadinya karbitan semuanya. Nah, lack of basic itu yang terjadi di Indonesia. Gitu. Itulah kendala. Harus berapa lama? Oh, lama. Ya, lama untuk jadiin anak itu ya dengan basic yang kuat itu minimal berapa ya? Minimal kalau untuk yang basic aja 3 bulan. Ya gitu ya. Itu Jadi baru gerakan itu doang. baru basic Dasar banget basic ya, gitu dan kalau kita paksain yang terjadi kayak sekarang gitu. Jadi apalagi saya sering jadi juri ya. Jadi udah kelihatan itu anak yang well trained sama anak yang nggak punya basic. Kalau di luar tuh tiap hari, every day. Ya dia itu konsisten banget. Dan misalnya mau ada pertandingan apa, prepare setahun gitu. Dan kalau kita lihat marching band di Indonesia, ada juga yang well prepare gitu ya. Dan mereka hasilnya yang pasti ya maksimal juara 1. Kebanyakan juara-juara di Indonesia itu yang persiapannya bagus ya. Ya, Jadi cukup. korps itulah ya. Ya, betul. Kalau Mas Anto, tadi kan ngomongin persiapan mental dan tantangan Mas Anto sebagai pelatih untuk menyiapkan mental si pemain nih, anggota, apalagi yang masih muda-muda, gimana? Ribet nggak? Yang pengalaman badan itu benar emang kami rasakan, Mas. Setiap lomba, maaf ya, kami keterbatasan banyak. Akhirnya kita kayak dikarbit. Nah, mentalnya tuh era marching band dulu tahun 80-an ke bawah, 90 sama 2000 sekarang ini udah beda, Mas. Dulu tuh saing-saingannya kelihatan banget. Ya, kalau dulu kan kelihatan. Punya ilmu ngumpet nih, wah nggak bakal dibagi. Nah, Kan nggak ada sosmed juga dulu. Ya, dulu kan nggak ada sosmed. Eranya kan kita cuma tahu dari media cetak kan. Iya. Ya, Jadi, sebut aja nih. Boleh nggak kalau aku lomba sebut? nih, coba lapangan nggak boleh diintip. Nggak boleh ngintip, sakingan. Pokoknya pengen berbeda nggak boleh ngintip. Dah dikunci tuh istora apa Itu indoor. bandnya Mas Anto, kalau band aku enggak. Zaman 80-an. Itu ditutup. Nah, bedanya sekarang malah orang tuh memberi ilmu kemana-mana. Ke komunitas. Jadi tuh hampir sekarang tuh dirata, apalagi color guard-nya rata tuh, kemampuannya rata, karena di koordinir Mbak Dina tuh malah koordinir. Yuk kumpul latihan gabungan. Nih loh ada teknik terbaru, nih loh ada ini terbaru, ada peralatan terbaru gitu loh. Jadi Mbak Dina yang makanya sekarang color guard itu udah jadi nge-booming, bahkan jadi kayaknya orang pada pilihnya mendingan dari color guard daripada alat tiup atau perkusi. Karena memang lebih, maaf ya, itu kan lebih indah dipandangnya gitu loh. Gitu. Jadi Mbak Dina ini yang bikin. Sebenarnya begini. Banyak independent group color guard.
banyak. Kenapa? Karena secara ini lebih murah. Untuk equipment itu lebih murah. Kita bisa lokal, pakai punya lokal aja udah jadi itu color guard. Tapi kalau musik, kita harus beli brass. Yang mahal, trompet itu mahal banget. Ya, kontrabas yang tuba yang gede itu 140 juta satu. Wow. Bayangin, ya, kayak snare itu udah mahal banget. Ya itu ya nggak bisa effort itu, gitu. Tapi kalau color guard, ya bisa, ya masih bisa lah bikin independent color guard itu. Kedua, Mbak Dina ini pernah apa katanya kayak bikin lomba khusus color guard itu ya dipromosin awalnya sama beliau. Band beliau dulu waktu band beliau yang selalu juara. Pada akhirnya beliau juga jadi sampai sekarang itu karena selalu maaf kita kan kalau sekolah lulus lah SMA lulus, ini lulus nggak ada tempat penampungan kan. Nah Mbak Dina ini punya satu komunitas yang ayo main ke tempat gue, main ke tempat aku gitu. Nah inilah jadinya. Nah sekarang akhirnya tuh di mana-mana anak buahnya Mbak Dina itu udah ngajar di mana-mana Mas. Jadi pelatih-pelatih itu banyak menyebar di seluruh Indonesia ya karena punya apa ya? Maknya ini ya. gitu. Dewanya color guard. Gak juga sih. Itu yang saya selalu sama Mbak Dina ini ada jiwa aku harus transfer ini semua ke seluruh loh gitu loh. Ilmu ini harus aku berikan ke semua untuk biar maksudnya band di Indonesia maju terutama color guard gitu loh. Tadi kan Mbak Dina sempat ngomong teknik terbaru ya. Nah, itu taunya teknik terbaru itu apakah Mbak Dina ngelihat YouTube atau memang ada workshop gitu-gitu? Ya, pertama YouTube pasti ya. Kita lihat aja. Kita kan subscribe beberapa ini ya, YouTuber yang emang dia edukasi buat color guard gitu. Terus ada juga workshop pasti ya. Nah, dari situ sebenarnya itu tergantung kita sendiri kok mau maju apa enggaknya. Nggak bisa dipaksain. Nah, setua ini masih buka itu YouTube gimana caranya ini apa ikut workshop apa ya online. Bahkan aku pernah nekat nih datengin clinician dari luar negeri dari Amerika ke Indonesia. Itu biaya kita sendiri. Ya biaya sendiri. Cuma gimana caranya ya? Pokoknya nggak bisa nih kita harus bikin apa ya? Masuk kita nggak bisa datengin sih ya gitu kan. Kita kalau minta sponsor juga nggak mungkin, susah. Orang nanya ini apa sih ini gini gitu kan. Ya udah, akhirnya teman-teman kita nih yuk kita patungan yuk ngedatengin itu. Dan sampai sekarang efeknya luar biasa gitu kan. Jadi ada apa ya, membuka wawasan lagi buat color guard di sini gitu ya. Dan hasilnya bisa kita lihat sekarang bahwa kita untuk koreografi nggak kalah sama yang emang luar di sana negeri. tuh sudah semikian out of the box-nya ya sampai Ya, jauh banget dan kita tuh ketinggalan banget. Oh, nggak ketinggalan sih sebenarnya. Cuma kita nggak punya kesempatan untuk kita bisa berada di antara mereka. Misalnya kita ikut kompetisi dengan mereka. Karena nggak disupport pemerintah. Betul. Kenapa? Karena dianggap pemerintah ini ini bukan yang bisa membawa harum Indonesia atau gimana? Sebenarnya kita mau ngomong gini. Di era saya, kenapa harus ada marching band ke luar negeri atau setiap sekolah harus punya marching band atau drum band dari tingkat SD, TK bahkan harus punya. Itu karena satu kebanggaan. Pokok ada istilah di Jakarta dulu kalau lo nggak punya marching band, nggak kelas sekolah lo. Gitu sampai pokoknya ibaratnya jualan apa ekstrakurikuler itu pasti marching band. Nah itu satu fenomena yang menurut saya ini keuntungan buat kita bahwa marching band ini udah jadi satu bukan hal yang baru, yang tabu atau satu hal yang mahal. Walaupun memang mahal ya. Nah, terus lebih hebat lagi ketika satu instansi atau satu sekolah atau mana tuh bisa mengirimkannya ke lomba-lomba. Nggak hanya dalam negeri, syukur luar negeri gitu loh. Nah, dulu tuh ada sampai wacana gitu, makanya dulu kita berlomba-lomba Mas. Kita jangan dalam negeri, makanya keluar negeri. Nah, era tahun yang saya bilang itu 90 di bawah 2000, itu kita eranya mau keluar negeri. Nah, terakhir saya dengar yang Sorosowan itu baru tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 2019 kah? Sebelum pandemi ya? 15 itu baru. Bayangin tahun di bawah 2000, 2015 baru kita mengirim lagi kontingen Indonesia ke terus PCI. abis itu aku berangkat 2016 ke Eropa. Itu terima kasih buat Dignas Pendidikan. Ya. Itu ke Belanda ya Mbak Nin ya? Ke Italia, ke Belanda, keliling Eropa. Dan itu mereka kasih support, tapi kita juga harus bayar sendiri juga. Tapi lumayan lah ya, ada support dari Dignas. Dan itu sebenarnya sih ya, gimana ya? Sebenarnya Indonesia tuh ditunggu-tunggu loh di sana karena unik kita.
Ya, dengan itu segala kan kebudayaannya gitu kan itu ya. kan banyak banget yang bisa diangkat, Ya, dimasukkan ya, ke dalam koreografinya banget. Color Guard, Ya. kan? Dan pasti ya yang buat kita yang tidak bisa dibayar dengan apapun adalah waktu mereka standing applause. Iya. Gitu, kita bawain tarian apa ya? Ada kipas, ada barong, dan mereka standing applause, semuanya itu suatu hal yang apa ya, buat aku sih luar biasa ya. Iya. Gitu. Dan aku harap akan ada lagi yang akan Ya, ini udah lama nih Mbak Din ya. ke luar Waktu itu negeri. terakhir bener Diknas tuh support. Jadi Ini memang bisa nggak, maaf, sorry, ini bisa nggak marching band dan Color Guard ini sama sama pemerintah tuh ditetapkan sebagai ini adalah kegiatan wajib dan akan fully support. Harusnya ya mungkin kalau sekarang sekolah udah ada ya Mbak ya. Jadi maaf, kegiatan yang buat lulusan yang apa namanya saya? iya. Jalur prestasi harus ada tuh. Oh gitu. Enggak gini. Tapi nggak Jadi semua ya Mbak ya. gini, sekarang kenapa marak banget nih lomba-lomba marching band nih sekarang? Karena sertifikat dari lomba marching band itu bisa dijadiin japres buat mereka masuk ke sekolah. Jalur prestasi. Jalur prestasi. Dah, disitulah jadi ada tingkatannya tuh, nasional, internasional gitu, ada hitungannya sendiri. Karena itu sekarang marak banget itu lomba-lomba marching band gitu. Yaitu efeknya ya dari itu. Tapi ya tetap ya, itu yang masuk. Aku mewakili Indonesia setiap tahun itu aku pingin banget ada itu dari Indonesia. Itu aja sih 2016 yang bener ya Diknas tuh, pendidikan nasional ya. Cuma itu aja di 2016 itu top. Ya, terakhir. Iya, Nah, terakhir tuh banyak yang ke Malaysia, Thailand, tapi itu kan biaya sendiri semua. company ya. Ada yang independen juga, orang tua harus bayar. Ya otomatis ya yang emang kadang nggak ada yang support, ya orang tua yang bayar. Gitu. Jadi otomatis dibilang memang kegiatan ini kegiatan mahal ya. Kalau sebenarnya itu apa ya, membanggakan sih sebenarnya Indonesia tuh ya sebenarnya. Jadi gini ya, ada satu unit terkenal ya, Blue Devils di Amerika. Itu udah ada yang paling tinggi deh, nomor 1 di dunia. Strata lah itu. Dan Juara satu-satunya berapa kali. ya, satu-satunya orang Asia Tenggara. Asia Tenggara ya, yang bisa masuk join dia orang Indonesia 1. Wow. Namanya Senapati. Wow. Ya, dia orang Indonesia yang bisa bergabung dengan Blue Devils tuh. Dan untuk bergabung dengan Blue Devils itu nggak gampang. Dia harus melalui audisi yang banyak sekali, mengalahkan seluruh dunia biar dia bisa gabung. Dan dia berapa 5 tahun ya di situ ya, Sena. Dia pakai uang sendiri, pribadi. Sementara itu kan banggain banget ya itu Sena itu ya. Dan ya udah itu. Dan aku pingin gitu ya, ada beasiswa gitu ya, buat anak-anak Indonesia yang berbakat. Kita ikutin ke salah satu unit untuk belajar ya. Karena nggak murah. Jadi kita kalau ikut mereka itu kita harus bayar tur fee-nya gitu, dan nggak murah gitu. Ya itu pingin banget kayak gitu. Ya nggak sih? Dia pegang apa waktu di Blue Dia main Devil? melofon. Alat tiup. Dan dia sampai sekarang itu masih tinggal di sana. Sekarang dia kerja di sana, dan waktu dia sharing ilmu juga. Masih aktif. Oh udah nggak, dia udah kerja sekarang. Cuma ada satu anak Surabaya ya. Yang pemain snare, Indonesia juga, cuma dia tinggal di Amerika. Itu aja sih bangga banget sih. Dan sampai sekarang tuh banyak banget anak Indonesia yang berbakat dan bisa, cuma yang lack of. Yang Mbak Dina bilang ketinggalan kita adalah dari negara-negara lomba di luar negeri itu kan tiap tahun Mas. Open tingkat internasional tuh. Nah sekarang tuh kalau kita lihat muncul Thailand, Jepang, orang-orang itu tuh banyak banget di grup-grup papan atasnya Amerika. Nah, sementara Indonesia aja baru 1. Kebayang nggak? Nah, hebatnya mereka ketika mereka dari sana, mereka kembali ke negaranya udah pasti jadi pelatih. Nah, bayangkan pelatih mereka standarnya udah standar internasional. Kebayang nggak bandnya? Makanya kalau kita lihat Jepang sekarang udah kayak apa bandnya. Thailand aja udah kayak apa tahu. Malaysia yang dulu di bawah kita sekarang udah di atas kita. Di kita bisa nggak begitu nantinya? Ya makanya Bisa. harapan Mbak Dina, mudah-mudahan ada support dari mana untuk beasiswa teman-teman marching band yang berbakat ini kita kirim ke sana gitu loh. Kan kita Bagaimana caranya Mbak Dina nih memotivasi nih anggota yang kayaknya kadang-kadang aduh nggak mungkin deh gitu. Nggak mungkin apa maksudnya? Ya nggak mungkin lah kita bertanding atau aduh gini nih. Kalau gitu, aku ya, kalau anak-anak itu ya, aku
pernah suatu masa kita udah persiapan nih mau lomba, aku berhentiin karena aku ngeliat nih ini gimana sih datangnya nggak lengkap gitu kan ya, terus kadang apa mereka udah kecapean gitu sampai aku udah kalau memang nggak mau lomba dan nggak komitmen aku berhentiin sekarang juga gitu, karena kalau kita mau hasil yang maksimal kita harus persiapan juga maksimal dong. Kalau kamu nggak mau dapat yang prestasi yang maksimal, mendingan nggak usah daripada setengah-setengah gitu. Akhirnya kita bikin komitmen. Nah dari situlah kita baru terus nih latihan ya, maksudnya kerja keras ya untuk itu, dan terbukti kita dapat juara 1 gitu kan gitu. Jadi ya motivasinya sih yang pasti kalau kamu mau dapat prestasi yang bagus maksimal ya kamu harus kerja keras untuk itu. Kalau secara kreativitas apa yang harus dipacu oleh mereka? Ya kita harus selalu cari yang out of the box, yang belum pernah dilakuin orang, dan itu kita harus kreatif ya itu. Ya kita boleh terinspirasi ya, tapi jangan jadi copycat. Benar-benar plak-plakan. Ngikutin sana gitu ya. Tetap originalitas itu pasti akan dinilai tinggi oleh juri. Contohnya kayak apa? Pernah nggak? Ada inspirasi dari mana, tapi diterapkan untuk di koreografinya Indonesia? Ya, pasti nih. Kita kan lihat video ya. Kita lihat videonya, kita kan ikutin aja tekniknya dia. Tapi kita bedain gitu. Misalnya kita pakai unsur lagu Indonesia, misalnya Bali. Nanti body movement Bali gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya, kita inspirasi aja dari dia, tapi secara nanti eksekusinya udah pasti lain. Biasanya sih teknik Mas kita ambil dari luar tuh. Misal contoh ngelempar, oh ada tangan kiri toh, oh ada tangan kanan toh. Nah itu yang dipelajari sama teman-teman di sini. Tapi dimasukkan ke koreografinya beda, nggak plak-plak ke sana. Karena kan rata-rata teknik itu sama gitu loh. Oh pasti sama nih teknik lempar tuh. Sama. Karena itu kayak matematika aja, 2 tambah 2 sama dengan 4. Harga mati gitu ya. Iya benar. Teknik itu sama semuanya gitu. Jadi dari situlah kita tinggal kreatif kita. Ini mau diapain nih dari sini gitu. Kayak bikin nasi goreng lah. Bumbu pastinya apa, habis itu mau tambahin telur, tambahin sosis, itu terserah kita. Gitu. Ada yang mau ditambahin? Nah kalau Mbak Dina tadi masalah yang motivasi seperti itu, biasanya kita tuh, kalau tadi Mbak Dina kan karena keadaan anak yang tidak disiplin atau kurangnya gabungan latihan. Ada lagi Mas, ketika bandnya udah gabungnya udah bagus, kehadiran terus, tapi ternyata kita ada kurang, maaf, misalnya biaya atau anggaran ya. Misalnya, aduh kita kostum kita nggak ada nih. Nah, orang marching band itu udah terkenal Mas, gimana caranya walaupun nggak punya baju, tapi gue pas tampil harus punya baju. Nah itulah tadi, termasuk kayak Mbak Dina ini suka bikin bendera dari apapun, atau baju ditempel-tempel segala macam, yang penting pas tampil tuh kayaknya mewah daripada tuh nempel-nempel atau nah itu kreativitas itu yang diuji dan kita kasih ke anak buah kita semua bahwa yuk pasti kita bisa. Gimana caranya, dari walaupun kita keterbatasan kita, tapi gimana caranya kita bisa ambil mewah. Gitu loh. Tetep mewah. Ya, kan marching band itu gitu kan, orang lihat wah gitu loh. Iya, tanpa orang, aku juga senengnya kan gitu. Kadang-kadang, aduh kayaknya keren banget tuh. Baris berbaris, baju keren, ada gitu kan. Belum lagi kalau udah lihat Field Commander, lihat Mayoret gitu kan, kayak set gitu ya kan. Kira-kira kayak gitu Mas. Nah, kalau Mas Antoni kan sudah sekian waktu mengurusin ini gitu. Nah, nilai-nilai apa yang didapat dari marching band yang diterapkan ke dunia profesional? Apalagi sekarang memang di saya di BUMN ya. BUMN ya. Pastinya gini, leadership pasti nomor 1 ya Mas ya. Leadership. Saya pasti belajar banyak ketika dunia kerja itu berasa banget deh ketika anak marching itu kan tanggung jawabnya dikasih 1 orang 1 Mas. Saya tidak bisa berbagi. Misalnya Mbak Dina ngasih gaya begini. Saya begini nggak bisa. Pak, kepala saya sama kepala 20 orang atau 30 orang pemain yang lain harus sama. Saya nggak bisa berekspresi di luar ketentuan yang diberikan oleh pelatih. Nah, ketika saya pemalu, tapi ketika saya tiba-tiba posisinya harus di depan, kan saya nggak mungkin nyontek. Jadi saya harus bisa. Nah, di dunia kerja, hal-hal kayak gitu yang menurut saya, harus saya kapanpun, dimanapun, saya harus bisa. Itu yang saya ambil. Gue beruntung banget bisa ikut marching band ini, karena marching itu beneran ngajarin saya harus berani ngomong, bicara, komunikasi saya harus jelas,
Karena kan kita dari pemain jadi pelatih tuh gimana cara anak-anak 100 orang ini bisa paham maksudnya saya ya, kata-kata saya ya, gitu. Tidak ada yang belok kanan, belok kiri gitu loh. Jadi saya komunikasi belajar di situ, kepemimpinan saya belajar, disiplin pasti belajar, Mas. Karena kami nggak boleh telat, kami nggak punya ego, nggak boleh. Ya, saya lapar, teman saya ini, saya datang, saya makan dulu, nggak bisa. Jam sekian-sekian datang. Nah, di kantor pun kami sebisa mungkin udah kepatri aja kayak gitu. Jadi enaknya ketika saya disiplin, ketika saya lama-lama saya dari staff jadi pimpinan ya Mas ya. Nah orang tuh anak buah saya tuh nggak akan bisa bilang, aduh nggak bisa deh kalau bapak ini kalau bilang jam 5 ya jam 5 nggak bisa lewat dikit karena saya udah biasa kayak gitu. Gitu loh. Waktu Mas Anto di marching band kan berarti kan mulainya dari bawah banget pemain ya. Megang apa dulu? Pemain itu saya karena saya SMP ya Mas, kelas 1 masuk itu saya megang simbal yang tutup panci. Ya. Karena cueknya badan saya paling kecil kalau itu, yaitu saya megang simbal. Terus saya meningkat ke dulu namanya masih pianika. Ya, itu berlatih bermusik, terus baru belira. Baru berikutnya ke alat tiup. Saya udah masuk ke saksofon, udah klarinet, udah bariton. Terakhir saya main bariton. Terus menjadi pelatih. Jadi proses dari itu berapa lama tuh menjalani proses itu sebagai seorang? Akhirnya dari pemain menjadi pelatih. Oke, saya 82 pemain. Saya baru melatih pertama kali itu saya ngelatih Ursula tahun 90. Belum? Ya, ketahuan deh umurnya. Ya, 90. Ya, 90. Saya latih 90. Dan itulah nilai yang diterapkan sehingga sekarang di BUMN dari bawah sampai sekarang menjadi pucuk teratas. Dan saya bersyukur, bahkan saya selalu menghimbau kalau kalian punya anak, ikutin marching band deh lengkap. Secara otak ada, motorik ada, gerakan ada, terus ada karakter yang dibentuk di situ, attitude yang dibentuk di situ, dan itu pasti akan ke bawah sampai dunia kerja. Yang pasti mandiri anaknya. Mandiri dan disiplin, dan itu aja sih. Sama berani tampil. Mbak, pernah down nggak? Aku? Ya pernah lah. Terutama apabila kita pingin sesuatu tapi nggak mungkin diwujudkan karena kendala dengan dana, itu sih. Terus cara bertahan dan akhirnya bisa, gue harus bangkit dan harus bisa gitu. Ya kita harus kreatif itu. Kita cari apa yang bisa cover itu dan dimaksimalin apa yang kita ada gitu ya. Kan nggak mungkin juga kita berandai-andai gitu ya. Yang the show must go on nomor 1 ya. The show must go on dengan apa yang kita punya. Tapi kita bisa dapat prestasi yang maksimal, itu aja. Kalau kita down ya pasti, tapi bangkit lagi lah ya. Karena ini sesuatu yang kita cintai nih. Nggak tahu deh kenapa bisa jatuh cinta banget sama dunia ini ya kan. Dia tuh kayak nyandu gitu ya. Sama. Pernah nggak down? Wah bang, kayaknya semua orang marching band pasti pernah. Dan itu downnya udah down banget. Itu tadi saya bilang. Saya latihan semua udah, tiba-tiba karena kendala dana misalnya kita jadi nggak jadi tampil atau jadi lomba. Atau kita udah siap semua, tiba-tiba maaf ya, hujan gitu loh. Bakal berantakan. Itu yang paling sederhana ya, tapi yang paling sama Mbak Dina rasakan, kita juga gitu Pak. Tapi kali lagi ketika hebatnya orang Indonesia nih teman-teman kala itu Mbak, udah keterbatasan kita. Ketika kita makin ditekan, semakin kreatif kita. Itu tadi kita nggak punya baju, bikin baju-bajuan yuk. Kita nggak punya alat yang mahal, maaf ya Mas, kita cari pinjeman. Kita nggak bisa bikin, Mas tahu kan tiang bendera sekarang yang kita lokal punya ya tiang bendera. Itu saya beli yang kalau yang asli itu 300 loh Mas, 300.000 tiang bendera. Itu Sementara dari besi. Semacam stainless, aluminium tapi ada karena apa biar imbang kalau dilempar tuh nggak melayang-layang. Berat, lumayan berat. Itu 300.000. Tapi kita zaman dulu gimana caranya Mas? Punya tiang dari apalah. Punya rifle deh. Rifle itu kan yang dari kayu tuh kayak senapan. Itu kan yang paling bagus yang dari Amerika. Nah, Indonesia kan punya kayu juga kan yang sama, yang bukan nggak sama sih, menyerupai. Nah, itu kita bikin sendiri. Apa ada tukang kita panggil gitu dengan berbagai macam kayu. Mana nih yang paling kita enak? Kita beli satu dari gitu. Amerika, kita cetak mirip kayak gini loh, gitu loh. Gitu. Ada juga saber, dia kayak pedang gitu ya. Nah, kan susah tuh ya cari platnya itu ya. Akhirnya dari aluminium kita getok, tok, kita pipihin kayak saber gitu. Ya kayak gitu-gitu yang penting menyerupai. Alat itu kan satu kalau aslinya Mas 1 juta ke atas.
Nah, kita beli patah loh. Paling kita beli kadang 200-300 ya buatan kita. Tapi kan Ih, dulu nggak patah. sampai segitu kali ya. Dulu Iya. murah banget, apalagi Iya. bikin sendiri. Iya. Akhirnya gitu Mas. Handmade. Gimana caranya kita dalam ini kita nggak down, tapi kita tetap bisa berkreasi. Nah, itu sih. Tapi rata-rata down itu apa ya? Kalau tidak sesuai ekspektasi aja sih. Sebenarnya kita bisa loh kayak gitu, tapi keadaan kita memaksa Ya, karena begini. Aku dan Mas Anto itu terbiasa dengan grup marching band yang nggak dibiayain Iya. full, independen Iya. gitu. Jadi terbiasa cari uang sendiri untuk itu. Tapi alhamdulillah ya, band kita selalu dapat nomor lah. Karena memang kitanya agak gila gitu loh. Makanya Ya, harus cari gila. orang yang gila tuh Pernah gabung dalam satu band nggak? Enggak. Kita nggak pernah. Tapi kita punya sama, kita ngemodalin. Sampai uang kita, gaji kita. Ya sama. Terus kita Oh. buat apa? Iya. Kalau dulu mainannya kredit card. Ya. Belum Over ada limit pinjol ya, belum ada Over pinjol. limit nggak? Pernah over limit nggak? Enggak sih. Pernah, aku pernah. Karena gini, kalau kita beli bahan itu kan harus ke Tanah Abang. Itu Iya. nggak bisa pakai kredit kan, harus Iya, cash. harus Akhirnya cash. kita belinya di pasar baru. Mau nggak mau. Yang lebih Lebih mahal, mahal, bisa kan kita gesek. pakai gesek. Iya, iya. Zaman dulu. Kalau saya menggunakan gaji saya aja. Iya. Karena saya kerja jadi pakai gaji saya. Segitunya ya cintanya. Iya. Yes. Iya. Dan Dengan- bukan untuk saya loh, untuk tim saya. Ketika saya jadi pelatih, saya punya grup nih. Saya udah nggak main loh di situ, tapi saya gimana ya, band saya ini bagus. Iya. Sampai sekarang Mbak Dia tuh masih kayak gitu. Kalau saya udah Maksudku, off 10 tahun segitu lalu. kalian cintanya dengan dunia color guard, dengan dunia marching Marching band, band. apapun dilakukan. Iya. Sementara dari pihak lain tidak ada support yang membantu lah istilah. Nah, kan tadi Mas Anto kan dari marching band terus ke dunia bekerja gitu ya. Ada perbedaan nggak nih di marching band dan di dunia korporat? Ya, kalau di marching band pastinya Pak, selain yang tadi Menjadi nilai-nilai pelatih tadi, ya itu pasti kita lebih bebas berkreasi. Tapi kalau di kantor kan kita ada batasannya, aturan segala macam. Kita nggak terlalu bisa bebas. Namun, nilai-nilai tadi yang dari marching band itu sangat-sangat berguna di dunia kerja. Gitu loh. Nah, ini yang saya sekarang nih Mas, dengan anak-anak sekarang agak ini juga sih yang kata ada gen milenial lah, Gen Z segala macam. Itu saya menyaranin sih, kayak ini harus ikut marching band anak-anak sekarang. Karena apa? Biar tahu bahwa proses itu tidak selalu mudah. Proses itu berproses. Anak-anak sekarang kan kalau kerja maunya cepat. Ya kan memang Yes. zamannya mereka ini kan adalah zamannya digital. Apapun semua harus serba instan. Kalau zamannya Iya. kita kan beda. Nah, itu yang membedakan ketika kita rekrut orang, Mas. Kita kan pasti lihat, kamu ikut apa? Sekarang udah mulai tuh ditajemin, kamu ikut apa kegiatan ekstrakurikuler kamu waktu di sekolah. Nah, itu kelihatan, Mas. Anak yang ikut marching band atau yang ikut grup kayak paduan suara, marching band, segala macam itu beda sama anaknya sama yang, maaf ya, saya lomba puisi, saya lomba nyanyi itu beda. Individual sama grup tuh beda. Karakter mereka tuh lebih apa ya, sudah biasa dibanting, sudah biasa di apa ya, Aku mengalah. ekstrakurikulernya paduan suara. Ya, itu kan tahu kan kita nggak boleh cablak sendiri Oh, kan. nggak boleh. Kan harus ikuti. harmonisasi. Akhirnya di dunia kerja kita bisa, maaf ya, kita bisa memahami orang, bisa ini Ya. orang. Sebenarnya nilai itu yang membedakan tadi itu aja sih, Mas. Tapi pada dasarnya support banget. Makanya saya saranin kalau orang ikut marching band dia lengkap. Ya ada otak. Kepemimpinannya dapat, leadership dapat, body kita juga, maaf ya Mas, kan push up, lari itu udah makanan hari-hari. Disiksanya kan kayak gitu kita. Dulu pelatihnya dari angkatan atau apa sih zaman? Kalau kita nggak, Dulu aku pernah dapat yang untuk latihan fisiknya dari angkatan. Dulu tahun 84-an gitu. Khusus untuk fisik ya. ya karena kita Gitu. latih beda Mas. Ada pelatih aransemen tuh pelatihnya yang pelatih yang bikin lagu lah segala macam. Nah kalau fisiknya sama, kami memang dulu pelatih kami memang dari militer Mas. Karena Jadi di era 80-an itu memang belum ada orang-orang itu. Pasti pelatihnya udah, maaf ya, akabri mana, akabri ini, akabri itu. Ya karena pada itu kan ya selain si Seperti itu. sekolah-sekolah kayak Korps Putih Tarakanita, Santa Ursula atau Bulldozer, pada masa itu kan yang terkenal memang marching band dari Akabri kan, dari Iya. Angkatan Udara, Laut atau Udara. atau Nah, gitu terus kan. mulailah musisi-musisi ikut bantu. Ya. Mas Tamam Hussein, terus Elva Sesioria, mulai mereka bantuin untuk bikin aransemen segala macam itu. Gitu. Ya. Mbak Dina, secara kita ngomongin color guard ya, Mbak Dina ngeliat perbedaan nggak secara teknik, koreografi ataupun apa dengan yang kita dan di sana, yang di luar? Ya pasti ya. Tadi aku kan udah bilang ya bahwa kita punya kekurangan di basic. Kalau mereka secara basic mereka
punya waktu khusus untuk melakukan apa ya basic ya, latihan basic. Ya kalau Indonesia itu aku berharap banget ke depannya ya dari marching band yang punya kayak di sekolah gitu. Jadi punya waktu yang lama untuk belajar basic dulu, baru abis itu mereka masuk ke materi lomba gitu kan. Nah, semoga aja nih ya teman-teman pelatih kita gitu kan ya, yang punya waktu yang lebih luas untuk persiapannya itu. Dan kalau di luar negeri ya, kebetulan aku pernah 4 bulan ya di Amerika Kanada gitu, jadi asisten pelatih di sana. Nah itu luar biasa ya secara mental nih. Kalau ngomongin mental, mereka latihan dari jam 7 sampai jam 11 malam every day selama 3 bulan itu summer, nggak ada berhentinya. Dan full day, every day, dan pindah-pindah kota di Amerika tuh. Pindah-pindah. Summer Music Games itu diadain bulan Agustus. Jadi 3 bulan selama libur mereka udah ikut camp tuh. Ya. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi 3 bulan tuh digodok tiap hari sampai lombanya Agustus. Iya, secara mental luar biasa. Mereka nggak ada ngeluh, nggak ada apa. Karena mereka ada ada target yang mereka harus capai. Minggu harus ini dan jadi itu luar biasa. Jadi kalau di sana tuh memang bergengsi banget ya marching band ini ya. Dan nggak semuanya bisa ikut itu karena itu perlu fisik yang kayak Mas Anto bilang itu luar biasa. Jadi itu benar-benar aku sendiri di sana itu ada saat yang aku nangis gitu. Ayo aku kuat nggak ya gini, ada satu masa yang aku nangis, kamu capek banget, kuat nggak ya, tapi aku pikir aduh aku harus bisa nih kan ya. Dan ternyata awalnya memang berat banget, tapi abis itu kita udah ikut sistemnya mereka, udah mulai bisa ngeblend dan sama mereka itu udah ya oke. Jadi udah dengan sistem yang itu berarti kan perlu persiapan yang lama untuk itu kalau hasilnya bagus. Nah, bagaimana kita di sini dikasih waktu 2 bulan, sebulan persiapan dengan waktu yang terbatas, dana terbatas, tapi harus ikut lomba, itu kan kayak karbitan ya. Itu kendalanya apa? Kenapa tiba-tiba cuma dikasih waktu 2 bulan misalnya dari ini? Dana pasti, karena mereka nggak bisa untuk membiayai itu selama setahun gitu. Ya udah 2 bulan aja, paketan gitulah. Nah, ini cerita Mbak Dina ini nyambung. Saya waktu di Ursula ada anak saya itu 8 orang sampai 10 orang tuh dikirim ke sana. Nah, hebatnya luar negeri itu ketika anak saya dites, kan ikut audisi dulu nih. Ketika lulus, mereka udah dikirimin tuh partitur. Kalau anak dia alat tiup ya dikirimin partiturnya. Nanti akan dibawakan di sana. Jadi mereka udah pelajarin di sini. Kalau percussion atau color guard pun juga nanti pas di sana, pas dites atau di sana ternyata kamu kayak misalnya ada nih di sini alat tiup siap. Tapi di sana aduh, aku nggak sanggup nih. Akhirnya ditaruh jadi color guard atau jadi percussion tuh ada di sana. Ya, ini juga terima kasih buat Santa Ursula Tarakanita yang punya program pada masa itu untuk kirim anak-anak ke Amerika untuk gabung sama unit, walaupun unitnya divisi 3 ya. Cuma itu luar biasa buat anak-anak Indonesia belajar di sana. Tamara Geraldine itu salah satu dari Tarakanita yang dikirim ke sana. Ya, jadi mereka punya sister corps. Sister corps itu yang satu marching band yang all girls di sana ya, yang setiap tahun ada anak Indonesia untuk gabung di sana. Itu program dari Santa Ursula Tarakanita. Tapi sekarang udah nggak ada. Sayang banget ya. Gitu. Nah, kalau Mbak Dini tadi bilang capek banget sampai sempat menangis, aku dengar cerita mereka bener sih, karena ternyata anak kita walaupun SMA kan badannya kecil-kecil. Nah, mereka kan walaupun sama umur tapi gede-gede. Nah, kadang kalau nggak salah Mbak Dina ya susunya kita kalau mereka 1, Mbak Dina dikasih harus 2. Support dari ini juga, support dari orang tuanya luar biasa. Mereka masak dari pagi. Saking takut anak kecil ini. Mereka ini kecil ya. Ya, mereka masak dari pagi, siang, malam. Even untuk naik bus, orang tuanya sendiri jadi supir busnya. Gitu, jadi kemana-mana itu luar biasa supportnya. Parents-nya ya. Ya, terus di kita masih kurang ya itu. Kalau orang tua di sekolah kalau orang tua SD, sih oke ya. Sama ini support. Justru saya punya pengalaman sekolah saya itu bagus karena memang orang tuanya situ gede. Kalau ngarepin sekolah nggak ada, anggaran itu sebesar itu nggak ada. Tapi orang tuanya ngumpulin uang. Ya maaf ya, saya dulu SD-nya anak saya nih itu anggarannya 500 juta kala itu.
tahun Dari sekolah nih, anggaran dari Enggak. sekolah. Bukan, kumpulin orang tua. Orang Jadi tua. kami pelatih Untuk lomba. kami kan pelatih buat plan ya, buat plan Heeh. untuk dari sisi peralatan, technical, supporting apa segala macam. Nah itu kalau dikumpul-kumpul hampir budget kami itu hampir 500 juta. Itu tahun berapa ya? 90 sampai 96 ya. Iya. Terakhir. Itu sampai 500 juta dan kami nyiapinnya khusus untuk lomba cuma 1 kali dalam setahun ya, Mbak Dina bilang. Saya nggak ikut lomba lain-lain, cuman kita ngeker lomba ini aja. Karena hitung tuh udah pas segitu. Itu aja 500 Sekolah juta. nggak support? Support tapi dikit sekali. Termasuk gaji kami aja yang bayar tuh orang tua. Ini agak melenceng sedikit ya. Ini kan sekolah mengadakan ekstrakurikuler ini Iya. gitu ya. Nah, kenapa supportnya tuh tidak seperti ekstrakurikuler yang lain? Karena Apakah marching karena band- dia harus band gengsi? beda. Enggak, marching band itu memang perlu banyak. Banyak. Jadi gini, sekolah juga ngeliat-liat Mas. Kan sekolah itu, maaf, kan gak cuma marching band doang. Ada karate, Iya, ada makanya. menari, ada gamelan, ada apa-apa. Kan ketika kita marching band udah digedein. Misalnya mereka cuma 40.000, kita udah 50.000 dikasihnya gitu. Tapi tetap kurang. Karena mau bagus itu yang tadi. Mau bagus itu mahal. Iya, memang. Kalau Ya. itu Mas, satu orang bendera, itu nggak cuma satu loh. Dalam 12 menit kita tampil, color guard itu benderanya nggak satu Mas. Bisa satu orang 12, bisa 10. Bentuknya dari yang kecil sampai yang segede-gede layar tuh ada dipakai. Satu kali perform. Satu kali perform. Itu dibawa semua dalam satu atau Ditaruh dulu, ntar Uh, ganti-ganti. Oh gitu. Satu Bayangin, orang ya Bisa itu. 10. Nah itu untuk color guard aja dulu kita habis, ya ratusan juta saya inget kok. Mati. Untuk bendera aja sampai ratusan juta gitu loh. Kala itu. Ya kan kalau dulu tuh kayak saya waktu itu gabung sama marching band ada suatu airlines ya. Di situ bedanya gini, ada klub golf, ada klub sepak bola, klub marching band. Marching bandnya 100 orang anggotanya. Sementara kalau sepak bola 12 orang, volley berapa orang. Kalau dananya semua disamaratakan ya nggak mungkin. Marching band udah pasti akan memakan gede. biaya yang luar biasa dibanding sama klub-klub lainnya. Hmm. Karena itu kita cari sendiri tambahannya dari macam-macam lah, dari ngamen, dari apa gitu sampai kita bisa ikut lomba. Nah, kalau sekolah SD, SMP, SMA, makanya kita masih ada bergantung orang tua. Nah, kalau independen ini ya kita yang berkorban. Oh, color guard tuh independen. Enggak. Kan band tuh kan di luar sekolah, Mas. Misalnya Mas udah lulus SMA nih. Di kampus Mas nggak ada nih nggak ada marching band, Mas ikut gabung yang independen, macam bulldozer, macam apa tuh independen kan. Nah, kalau Enggak, itu punya perusahaan, kalau cuma independen yang punya perusahaan itu keren. Perusahaan atau instansi itu keren. Tapi nih yang independen kita bikin sendiri. Misal kita bikin band Jenggun marching band. Ya udah, kita nih bikin sendiri gitu loh. Hidup. Yang dari perusahaan-perusahaan tadi masih ada nggak sih sebenarnya? Masih kalau sekarang tinggal Jakarta ya. Tinggal bea cukai bea cukai yang masih hidup lah. Bulldozer segalanya, Bulldozer Udah tuh nggak ada. PU kan ya? Iya, PU. Pekerjaan umum kan Iya. dulu. Garuda Indonesia juga udah nggak ada. Pupuk Kaltim Pupuk masih ada. Kaltim. Oh, itu kan Itu yang daerah. ingat tuh dulu tuh ada Daerah. Pupuk Kaltim, Garuda Indonesia. Kalau daerah masih Garuda di daerah masih ya banyak. PKT, Pupuk Kaltim, ada sekarang Pertamina yang di Duri di mana gitu Kecuali kan. Korps Putih Tarakanita dan Sanur yang Itu masih sekolah. ada. Ya, Sekolah. sekolah Ah. maksudku yang existing lah yang masih ada. Ya, kalau Jakarta udah tinggal bea cukai. Iya. Yang lainnya udah goodbye. Nah, sementara sekarang nih setelah pandemi mulai tumbuh lagi nih, Mas. Saya kalau ngelihat perkembangannya sekarang tuh, waduh, udah subur lagi lah. Alhamdulillah, udah dunia marching band ini bahkan menurut saya ngelatih anak SD kan kayak apa ya? Tapi sekarang SD menjamur, bahkan TK udah menjamur. Iya, Jadi, tapi kemarin sempat ada viral tuh di TikTok yang anak TK lagi latihan drum band didatengin sama Iya. preman, preman-preman itu. Iya, icu, iya. ya ampun. Kan maksudnya menjadi traumatik kan untuk anak-anaknya. Ya itu makanya itu sampai TK kan, Iya, sampai makanya. TK kan, artinya sekarang TK tuh udah banyak, SD udah banyak, di daerah pun Mbak Dina sering jadi juri sama. Iya, cucuku juga dari anak keponakanku kan TK. Ya itu ada lomba marching band dan menang. Iya, tapi lebih banyak berkembang yang di daerah. Iya. Oh gitu. Di daerah tuh Iya, luar biasa. supportnya ya, Nah, dibanding Jakarta. kemarin aku jadi juri, aku menilai setiap hari, satu hari itu 40 unit, besoknya 40 lagi. Ya itu dia TK-TK SD itu karena disupport ya, mereka dapat pembagian alat dari pemerintah ya. Jadi mereka otomatis berkembang banget lah di situ. Jadi secara ekosistem
boleh dibilang bertumbuh atau masih segitu aja nih? Bertumbuh. Sekarang bertumbuh Bertumbuh banget. Bertumbuh banget. Dan tekniknya udah bagus ya. Karena memang kan media untuk mereka melihat, mereka compare tuh banyak. Jadi sekarang pelatih-pelatih sekarang udah bagus-bagus. Terus udah gitu anak-anaknya juga tekniknya juga udah bagus-bagus. Supportnya juga bagus. Ya, sosial media itu digunakan untuk itu sih Banget. sebenarnya. Iya, Harusnya. Harus melihat apa yang ada di sebelah di Dulu luar kan kita sana. bisa mamer kan. kalau kita menang cuma pas lomba, Mas. Lomba A menang, paling diumumin sama sekolahannya. Kalau Iya. sekarang kan media sosial, oh ini menang, wah bangga banget tuh kalau sekolah yang menang sekarang. Gitu loh. Itu makanya jamur banyak banget menjamur nih. Ini Mbak Dina yang masih aktif jadi juri sampai sekarang. Pernah Kemana aja? nggak mau jadi juri juga? Oh, saya udah terakhir tahun 2009. Jadi setelah melatih, saya jadi juri saja biasanya karena sambil kerja kan, udah nggak bisa melatih lagi, saya jadi juri. Nah, baru terakhir 2009. After that saya diam. Kalau Mbak Dina kemarin besok udah pergi lagi kemana lagi nih? Di luar. Tiap hari, ya udah. Kalau aku lebih ke arah pengabdian ya. Ya, semua karyamu. Oke. Pengabdi marching band. Oh, bukan pengabdi setan ya. Oke, ini kita berandai-andai ya. Nih, Mbak Dina nih ya. Kalau tiba-tiba nih ada yang dari pemerintah atau dari siapapun lah. Nih gue kasih duit. Nilainya gede. Mau bikin project apa untuk Color Guard Indonesia? Aku pengen punya dream team. Dream team untuk dibawa ke kejuaraan dunia yang di Amerika. Itu aja deh my bucket list tuh banget ya. Apa harus jual skincare? Nah, kalau dream team itu siapa yang akan dipilih? Anak-anak yang berbakat di seluruh Indonesia. Yang memang punya skill yang di atas rata-rata ya. Maksudnya emang yang the bestnya lah dikumpulin jadi satu. Ya sama aja kayak pelatnas atlet. Ya. Cuma Jadi, ini dalam kita ini berandai-andai ini semoga dimanifestasikan dan ada yang mendengar ya nanti yang nonton ini ya. Amin. Dan itu aku nggak takut untuk bertanding karena anak-anak kita emang jago-jago banget. Yes. Sometimes aku amazed dengan tiba-tiba ada di daerah mana di pelosok Indonesia. Nah, thanks to pandemi. Ya ini ada bright side dari pandemi di mana aku ngadain virtual lomba. Yang anak-anak dari pelosok-pelosok itu yang biasanya nggak bisa ikut lomba di kota-kota besar, mereka kirim video dong. Nah, disitulah menemukan bakat-bakat terpendam. Talent-talent baru yang Tekniknya nggak kalah kan sama yang ini. Dan mereka, aduh, aku suka, ini dari daerah ini kok ada ya gitu. Bahkan sometimes ada yang keterbatasan fisik ya Mas ya. Saya juga ikut nangis tuh waktu pandemi itu ada pemenangnya tuh keterbatasan fisik tapi dia mau jadi color guard dan mungkin kalau kejadian dunia nyata mereka nggak bisa jadi kan karena lombanya virtual dia individual jadi dia individual. Nah itu merinding juga sih ngelihat hal seperti itu bahwa dunia color guard itu udah ngejar siapa aja dan seperti itu. Tapi memang keren sih color guard tuh, cakep gitu. Kalau dikasih kesempatan balik lagi ngelatih. Hal apa yang pertama kali yang akan diajarkan apa? Apa ya? Saya malah jadi kalau dulu kan saya bukan pelatih color guard nih awalnya, saya pemain. Pelatih marching band. Nah, pelatih marching band kan pelatih marching bukan notabene color guard. Kalau sekarang sih pengennya gue pengen bikin color guard yang maaf ya, di luar negeri itu ada namanya Winter Games. Winter Guard. Jadi khusus color guard. Nah, itu saya pengen yang wujudin yang kayak gitu aja. Color guard udah bagus tapi lebih bagus lagi gitu loh. Udah mirip mereka lah. Kalau aku pengen bikin senior. Buat yang tua-tua. Oh ya? Di Amerika ada lomba, iya. Alumni ikut lomba juga. Jadi mereka udah bapak-bapak, ibu-ibu semua. Masih kuat gak tuh angkat? Masih. Apa tuh? Bass Masih, drum itu. Masih bisa. Bahkan beras yang lumpuh, yang kaki ya dia jadi pemain yang di depan. Misalnya main. Ya, aku pernah lihat yang ada di kursi roda kursi kan, roda. main apa Ya, gitu kan. Bikin senior ini ya. Latihannya itu tadi 10 menit latihan, 3 Yang mau istirahat. misalnya nih ya, ini kejadian nih ya, terbentuklah nih si senior marching band ini gitu ya. Dari Mbak Dina, siapa yang akan direkrut menjadi color guard-nya? Mas Anto.
Lah kok dia? Iya lah, dia kan jago. Iya, jadi aku juga pasti untuk perempuannya Mbak Dina lah. Iya, aku gitu udah loh. enggak lah ya. Gitu. Ya. Aku duduk-duduk aja, tepuk tangan. Tapi kita pasti sedikit angkatan kita yang tua jadi color guard. Cuma kita berdua kayaknya. Enggak Oh, lah, masa sih? banyak ada udah ada yang jadi ibu-ibu segala Oh, macam ada tuh. ibu-ibu ya, suka angkatan suka suka nanya mau dong gitu ya. Kayaknya banyak deh Ya, anak. anaknya Mbak Dina banyak. Kalau Kenapa anaknya- nggak dicoba? Iseng Aduh. aja nih, iseng. Iseng. Yuk itu, iseng-iseng aja dulu. Iya, yuk. Siapa tahu. Ya mungkin setelah ini kali ada yang Mbak Dina aja. Iya kan, gitu ya. buat teman-teman Jenggun yang memang dulu pernah jadi color guard dan sekarang posisinya sudah senior. Nih, maknya color guard Indonesia tuh pengen punya Pengen, cita-cita pengen memanggil, pengen bikin color guard yang senior gitu ya kan. Kalau bikin marching bandnya yang senior, Bisa juga. Bisa juga. Itu pasti banyak karena alumni kita kan banyak banget kan. Alumni kita banyak Mas dan semua itu pasti merindukan latihan lagi. Cuma belum ada wadahnya aja. bikinlah. Bikin lah. Nah, makanya kalau kayak gitu sama nih tadi. Yuk. Mudah-mudahan ada yang mensponsori Ya. untuk peralatan ya. Ya, yang penting peralatan lah ya. yang Kan disponsori. anggotanya tajir-tajir dong, udah tua-tua. Oh ya. Harusnya kan begitu ya kan. Pensiunan-pensiunan yang dulu Amin. bermain berkecimpung di pupuk Kaltim, di bulldozer, di manapun kan. Beli alat yang paling canggih. Iya, itu tadi satu alat tadi yang 120 juta. Itu apa tuh? Yang Itu yang 120 tuba. beras, yang tuba Beras, besar itu ya. Itu 140 jutaan ya harganya. Kalau yang marimba segala macam yang di depan itu yang kayak tempat tidur tuh 100 Oh, yang sekian. tung-tung Iya, gitu ya. Mahal. 100 sekian. Gila ya Ya, harganya. tidak ada yang murah. Ya. Ini sebelum kita tutup, ada pesan untuk teman-teman di sana, teman-teman Jenggun yang anak muda, yang Gen Z, Gen Milenial, dan Gen Alpha yang masih berkecimpung di dunia marching band. Apa yang mau disampaikan? Kalau aku satu, jangan menyerah itu aja. Karena emang di awal-awal tuh latihannya emang berat banget. Tapi setelah itu kamu nggak akan pernah menyesal. Kamu pernah memilih marching band sebagai kegiatan kamu. Dan itu akan berguna banget ke depannya banget. Itu aja. Nggak, Mas Santo? Dunia kerja itu kan keras. Ya, tidak ada yang mudah. Tidak ada yang instan. Jadi sarannya ikut marching band biar tahu kerasnya itu kita bisa laluin dan bertahap dan berproses. Jadi semua nggak ada yang instan dan mental kita pasti akan terjaga dan terjadi. Kedua, ada satu karakter yang tanpa sadar kita dibentuk oleh marching band, yaitu kita punya leader, kita punya jiwa kepemimpinan, dan kita punya tanggung jawab yang besar. Insya Allah di dunia pekerjaan itu yang sangat dibutuhkan. Baik, terima kasih sudah hadir di Jenggun. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini didengar dan tiba-tiba ya itu tadi yang andai-andai kita itu ternyata termanifestasi ya, bisalah bikin itu ya. Iya. Demikianlah teman Jenggun, obrolan saya hari ini. Semoga teman-teman Jenggun di luar sana bisa mendapatkan inspirasi baru dan punya perspektif baru. Dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Siap. Ya.